Firman-Mu ya Tuhan menjadi terang bagi setiap kami, menjadi jalan bagi setiap kami ya Tuhan Allah kami, akan menjadi bekal kehidupan kami ya Bapa, untuk kami boleh memberi hikmah, bahkan keselamatan ya Tuhan dari firman-Mu. Boleh kami dapatkan ya Tuhan oleh kasih-Mu yang sungguh luar biasa di tengah-tengah kami, bahkan bagi setiap pribadi-pribadi Tuhan, pribadi-pribadi anak-anak Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu Bapa di surga. Demi Tuhan kami ingin menyiapkan diri kami ya Tuhan, untuk segenap hidup kami ya Tuhan. Kami ingin mendengarkan kebenaran-Mu Bapa, kebenaran firman-Mu Tuhan di tengah-tengah jemaat pada saat hari ini. Biarlah Engkau Tuhan yang melahirkan hamba yang sungguh-sungguh tidak berarti dan tidak punya apa-apa ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang mengangkat dan melayakan hamba-Mu ya Tuhan, untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara terkasih, kembali dan langsung saja kita buka firman Tuhan atau Alkitab kita. Pada saat hari ini, yaitu dari Khotbah 3 ayat yang pertama sampai yang ke-15, yang kita ambil dari Perjanjian Lama, yaitu Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan dengan judul berikut, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untuk bekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Haleluya. Firman Tuhan yang baru kita dengarkan tentu saja saudara-saudara terkasih sering kita dengarkan. Dan firman Tuhan cukup familiar. Mungkin sangat tertarik dengan firman Tuhan yang satu ini. Kenapa saudara-saudara terkasih?
Karena firman ini membicarakan waktu dan masa. Seperti kita ketahui saudara-saudara terkasih, bahwa setiap manusia ciptaan Tuhan, bahkan segala isi daripada alam semesta ini, ada hidup di dalam masa dan waktu itu sendiri. Waktu itu adalah waktu Tuhan dan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dan waktu itu tidak terbatas. Sedangkan kita saudara-saudara terkasih sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita sungguh terbatas di dalam segala hal. Firman Tuhan berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktu. Bahwa kita tak pernah bisa berpisah dari waktu untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan tujuan kita di dalam kehidupan kita. Terutama saudara-saudara terkasih, untuk melakukan segala tujuan Allah bagi setiap kita sebagai manusia, ciptaan Allah yang sungguh sangat istimewa dan yang sangat dikasihi oleh Allah. Mengapa firman Tuhan ini boleh kita dengarkan pada saat hari ini? Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Segala sesuatunya punya waktu. Mungkin tidak baik bagi seorang manusia atau bagi setiap orang-orang percaya bahwa di dalam hidupnya selalu mengalami keberhasilan, bahwa di dalam hidupnya selalu mengalami kebahagiaan. Mengapa saudara-saudara terkasih, Tuhan melakukan segala sesuatunya ini? Tentu saja tidak asal Tuhan mengizinkan segala sesuatu bisa terjadi di dalam hidup kita. Karena Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa manusia adalah rancangan daripada tangan Tuhan. Dan segala rencana-rencana yang Tuhan janjikan kepada manusia itu, pada waktunya semuanya akan terpenuhi. Haleluya. Tuhan menginginkan kita mengalami itu semua. Mengalami tangis, mengalami sukacita, mengalami rugi, mengalami untung, agar kita dapat mensyukuri segala bentuk kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kalau mungkin untung saja kita di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, kita mengalami sentiasa keberhasilan tanpa kegagalan di dalam hidup kita. Tak mungkin itu mendewasakan kita, mendewasakan iman kita. Dan tak mungkin semua keberhasilan itu saudara-saudara membawa kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Dan mungkin itu akan membawa kita ke jurang kehancuran. Haleluya. Itu bukan saja hanya ucapan-ucapan yang selalu dikatakan oleh setiap orang-orang yang berhikmat, bahwa keberhasilan itu tidak senantiasa membawa kita kepada kerendahan hati kita, kepada pengelolaan jiwa yang benar. Tetapi penderitaan, pergumulan, kehilangan sungguh-sungguh kita butuhkan di dalam kehidupan kita, agar kita benar-benar menyadari bahwa kita sungguh-sungguh tergantung kepada Allah yang bisa melakukan segala hal di dalam kehidupan kita. Dan terutama kita mungkin sangat menyadari betapa rencana Allah itu sungguh baik dan sungguh indah bagi kita semua. Tetapi bagaimana kita bisa mengerti penderitaan yang dialami oleh saudara kita yang lain ketika dia menderita, kalau kita tidak pernah menderita? Bagaimana kita bisa merasakan bagaimana sakitnya ketika saudara kita menangis kehilangan atau di dalam duka pun, kalau kita tidak pernah kehilangan? Tetapi ketika kita sudah mengalami itu semua, maka oleh pergumulan, oleh kehilangan, oleh setiap masalah di dalam kehidupan
merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita akan menyadari betapa keterbatasan kita yang tidak bisa melakukan segala hal di dalam kehidupan kita. Bahwa firman Tuhan tadi berkata, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Haleluya. Betapa saudara-saudara, kita sungguh tidak berarti tanpa menyertakan Allah di dalam kehidupan kita. Makan saja saudara, makan, minum, menikmati hasil jerih payah kita, itu juga adalah pemberian dan perkenanan Allah. Haleluya. Kenapa saya bilang demikian, saudara-saudara terkasih? Banyak orang mengalami keberuntungan di dalam hidupnya, mempunyai materi yang berlimpah di dalam hidupnya, tetapi kita bisa melihat dan menyaksikan bahwa banyak orang tidak bisa menikmati hasil jerih payah. Haleluya. Untuk itu saudara-saudara terkasih, di dalam setiap itu kita harus menyadari betapa kita sangat bergantung kepada Allah, betapa kita sungguh membutuhkan Allah di dalam kehidupan kita. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kondisi yang tidak baik, kondisi yang buruk sekalipun, kita harus mensyukurinya. Karena dengan demikian saudara, kita bisa melihat Allah itu sungguh maha besar. Haleluya. Tanpa penderitaan, tanpa masalah, tanpa pergumulan dalam kehidupan kita, mana mungkin bisa menyatakan dan menyaksikan bahwa Allah itu sungguh mengasihi. Sebab kita sudah terlelap, dibuai oleh keadaan yang senantiasa memanjakan kita. Tetapi Allah mau membentuk kita sedemikian rupa menjadi orang-orang yang layak. Karena begitu besar kasih Allah, kita harus menjadi orang yang layak, bukan orang yang gampangan, yang murahan. Kita duduk, kita mendapatkan warisan yang begitu besar, warisan yang begitu mulia, atau kita dijanjikan tempat dan bangsa dan tanah air yang sungguh agung dan mulia. Kita harus layak di sana. Karena di sana harus memang orang yang layak betul di situ, bukan sesuatu yang gampang dan yang murah. Karena itu Allah mengucapkan segala sesuatu terjadi bagi setiap orang agar dia ditempa, agar dia diajari, agar dia dituntut oleh masalah itu. Nyata bagi kita sekarang bahwa bukanlah hanya sukacita yang menjadi berkat bagi kita, tetapi setiap pergumulan, setiap tantangan itu, setiap masalah itu adalah yang menjadi pelajaran yang terbaik bagi kita. Bila kita membawa itu semua di hadapan Allah. Hal yang sangat kita perhatikan di dalam hal ini adalah ketika kita menyadari semuanya itu, kita perlu bertumbuh. Kita perlu bertumbuh. Iman kita perlu bertumbuh di dalam nama Yesus Kristus kepada Allah. Haleluya. Lalu kita menyadari bahwa waktu-waktu yang telah kita dengarkan sekarang, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk mencari. Itu menandakan adalah setiap perubahan mutlak yang harus terjadi, yang harus kita alami di masa-masa kehidupan kita. Ada waktu untuk lahir. Setelah lahir kita bertumbuh. Setelah bertumbuh kita semakin matang, semakin tua, dan akhirnya kita meninggal. Kita mau membawa diri kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang memang layak dibilang bahwa kita adalah orang-orang percaya, orang-orang yang tidak sembarang di dalam segala tindak lakunya,
orang-orang yang melambangkan terang Kristus di dalam kehidupannya, yang memakai setiap waktu, yang memakai setiap kesempatan yang telah diberikan kepada kita oleh Allah yang Maha Pengasih semasa kita di bumi, adalah menjadi kesempatan kita untuk mengelola diri kita sehingga kita semakin menyerupai rupa dan wajah Kristus. Haleluya. Perubahan yang sedemikian saudara-saudara kita tidaklah serta-merta berubah dan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan itu memerlukan waktu. Kita datang di gereja Tuhan, saudara-saudara terkasih, ketika saya ada di dalam gereja ini, saya sama seperti saudara-saudara pasti ingin mengalami berubah. Saya tahu bahwa ketika saya di dalam gereja ini, saya akan berubah. Saya sadar bahwa ketika saya di tempat ini, bahwa saya sudah berada di tempat yang tidak sering saya kunjungi. Saya berada di tempat yang mungkin tidak saya perkenankan pada waktu itu. Kenapa saudara terkasih? Di dalam keinginan kita untuk berubah, ada banyak hal yang harus kita lakukan. Ada banyak hal yang harus kita korbankan. Ada banyak hal di dalam diri kita yang kita punyai untuk kita tinggalkan, untuk kita lupakan. Ketika kebiasaan saya terbentuk di luar sana, di luar perkenanan Allah, dan ketika mau berubah saya berputar 180 derajat, ingin menghadap kehadiran Allah dan menempatkan kaki di jalan Allah. Saya mensyukuri semua ini, tetapi saya menyadari bahwa walaupun saya berada bersama-sama dengan saudara-saudara terkasih sekarang, yang tentu saja itu membahagiakan saya, tetapi saya menyadari bahwa saya belum berubah. Tetapi ketika saya di tempat ini, saya melangkahkan kaki di tempat ini, saya tahu bahwa Tuhan sudah dan sedang bekerja di dalam hidup saya. Haleluya. Bahwa perubahan itu, saya sadari saudara-saudara terkasih, tidak serta-merta terjadi di dalam kehidupan saya. Karena mungkin bisa saja Tuhan merubah kita sedemikian rupa dengan waktu yang sungguh-sungguh sangat singkat. Tetapi dari dalam kebanyakan Tuhan memanggil orang-orang percaya untuk merubahnya. Seringkali kita melihat bahwa untuk merubah itu harus butuh waktu yang lama. Haleluya. Kita datang di dalam gereja Tuhan, mungkin saudara-saudara merasakan bagaimana keinginan saudara ketika mau masuk di dalam gereja Tuhan. Mungkin sampai sekarang itu semua belum terpenuhi. Tetapi harus kita imani saudara-saudara terkasih bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam setiap diri kita. Haleluya. Bahwa mungkin kita melihat perubahan ini begitu signifikan sekarang ini, tetapi kita tak menyadari bahwa setiap diri kita dari waktu ke waktu, setiap karakter kita dari waktu ke waktu, sedikit demi sedikit, semakin Tuhan perkenankan. Haleluya. Artinya kita sedikit lebih baik, sedikit ketidakbaikan yang ada di dalam diri kita telah terbuang. Saya sadar ketika saya berada di sini, saudara terkasih,
Saya tidak menyatakan bahwa saya sudah kudus dan saya sudah berubah. Saya masih jauh dari hal itu. Tetapi saya percaya bahwa jalan ini, jalan yang saya punya sekarang ini adalah untuk membawa saya kepada perubahan. Perubahan yang sungguh-sungguh merubah hidup saya secara total. Kapan waktunya? Kapan itu terjadi? Hanya Tuhan yang tahu. Dan saya percaya bahwa itu pasti terjadi. Haleluya. Karena apa saudara-saudara terkasih? Tujuan Allah di dalam kehidupan manusia itu membentuk manusia itu segambar dan serupa dengan Allah dan menempatkan manusia di bumi. Dan tentu saja bumi ini bukanlah tempat terakhir yang menjadi tujuan manusia itu sendiri oleh rencana Allah. Bumi bukanlah tempat terakhir untuk manusia, tetapi bumi adalah persinggahan manusia itu untuk mempersiapkan dirinya semakin layak di hadapan Tuhan, semakin layak untuk setiap rencana-rencana Tuhan. Bahwa bumi adalah tempat persinggahan, tempat sementara. Ada ungkapan orang yang percaya dan orang bijak berkata, ketika kita meninggal, itu bukan berarti akhir dari segala riwayat kehidupan kita. Tetapi itulah adalah jam terakhir kita di bumi. Kalau jam itu adalah jam terakhir kita di bumi, berarti kita belum tamat. Ada selanjutnya atau tujuan akhir daripada Allah itu sendiri di dalam setiap kita. Apa yang telah diperkatakan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya, bahwa Yesus akan menyediakan tempat-tempat terbaik, bahwa di tempat Bapamu banyak rumah untuk ditempati. Itulah yang tujuan paling akhir daripada penciptaan manusia itu kepada kita semua oleh Allah, bahwa tanah air yang baru itu, tanah air yang penuh dengan sukacita, tanah air yang penuh dengan puji-pujian bagi Allah, itulah yang menjadi tujuan dan akhir kita. Haleluya. Jadi saudara-saudara terkasih, Tuhan tak serta-merta merubah kita sedemikian rupa dan secepat yang kita duga. Memang ada saja orang-orang yang percaya yang dirubah Tuhan dalam waktu singkat berubah total. Misalnya Rasul Paulus, saudara-saudara terkasih, waktu kapan dia dirubah Tuhan dan ditangkap Tuhan? Ketika dia mengejar orang-orang percaya sampai ke Damsyik, dan di Damsyik dia ditangkap oleh Tuhan. Dalam beberapa hari saudara-saudara dia berubah 180 derajat. Haleluya. Dari tempat yang tinggi dia meletakkan dirinya ke tempat yang paling rendah. Dalam hal jasmani saudara, kedudukan, kekuasaan saudara, pendidikan, dia adalah seorang intelektual yang sangat terkenal. Tapi ketika Allah mengangkat dia saudara, dia berubah total dari tempat yang di derajatnya tinggi ke tempat yang sangat rendah derajatnya. Secara duniawi saudara-saudara, tetapi secara rohani Allah menempatkan dirinya ke tempat rohani yang paling tinggi, sehingga seluruh hidupnya dengan penampilan yang sungguh-sungguh, pada saat ini kurasa kita akan memperkatakan bahwa itu adalah hamba Tuhan yang bodoh sekali, saudara terkasih. Sebab kita bisa melihat ajaran-ajaran Rasul Paulus di dalam setiap buku-buku dan tulisan-tulisannya kepada jemaat-jemaat dimanapun berada. Kita bisa melihat kesederhanaannya, kita bisa melihat pengharapannya, bahwa pengharapannya tidak pernah kepada jemaat untuk mengharapkan upah, untuk mengharapkan pemberian jemaat. Tetapi Paulus berkata bahwa kami senantiasa bersyukur
susah payah siang dan malam untuk bekerja agar itu engkau teladani bahwa engkau juga harus bekerja di dalam hidup. Haleluya. Perubahan yang sungguh cepat, saudara-saudara terkasih. Tetapi di dalam banyak hal perubahan itu sungguh lama. Seperti kita boleh menyaksikan bagaimana bangsa Israel mulai dari Mesir sampai ke tanah perjanjian begitu lama mendapatkan apa yang telah dijanjikan. Sama seperti Musa membutuhkan begitu banyak waktu untuk mempersiapkan dirinya ketika mau membawa Israel ke tanah perjanjian. Dan demikian di dalam perjalanan itu, saudara-saudara terkasih, kita mungkin secara logika bahwa menilai perilaku atau keadaan yang tercipta itu sebenarnya bukanlah bagi bangsa-bangsa yang percaya. Tetapi saudara, bagi bangsa pilihan Tuhan itu terjadi. Bukan dengan maksud bahwa dia ingin menghancurkan bangsa ini, tidak. Tetapi Tuhan ingin melayakkan, mempersiapkan bangsa ini layak di tempat yang sudah dijanjikan. Haleluya. Jadi Tuhan memperkenankan itu semua terjadi bagi bangsa Israel. Bukanlah suatu hal yang mengandung kebencian, tetapi justru sebaliknya, saudara, bahwa cipta Allah begitu besar bagi setiap orang Israel, bagi setiap bangsa yang dicintainya, dan melayakkannya layak sedemikian rupa. Haleluya. Perubahan kita memerlukan banyak waktu. Artinya saudara-saudara terkasih, tidak ada pertumbuhan kalau tidak ada perubahan. Tidak mungkin biji atau kecambah bisa bertumbuh tanpa berubah. Perubahan selalu dibutuhkan bagi setiap pertumbuhan itu sendiri. Kita merubah pemikiran kita, merubah pola pikir kita di dalam kehidupan kita agar kita semakin lama semakin diperkenankan oleh Allah. Tentu saja banyak dari kehidupan kita, seperti yang saya bilang tadi, kebiasaan kita sehari-hari banyak yang harus kita tinggalkan. Banyak orang yang takut untuk menghadapi kebenaran yang sejati daripada perkenanan Allah itu sendiri. Karena ketika kita mau mencoba memasuki kebenaran Allah, bertobat dan mengakui kebenaran Allah di dalam kehidupan kita, kita harus siap meninggalkan setiap kehidupan yang lama, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Haleluya. Pertumbuhan iman setiap pribadi orang-orang percaya haruslah melalui kehilangan, pengorbanan di dalam hidupnya. Bukan saja kebiasaan yang sungguh-sungguh ia sukai, mungkin hobinya, tetapi juga saudara-saudara mungkin juga meninggalkan dia. Dan bahkan saudara-saudara, semua saudara kan punya keluarganya. Tetapi itu adalah harga mutlak yang kita harus jalani untuk kita dapat merasakan kasih Allah itu, memahami kasih Allah itu, dan mendapatkan kasih Allah itu sebagaimana sejatinya orang percaya. Haleluya. Kita sungguh membutuhkan waktu yang lama. Setiap kehidupan kita
tidak langsung diubah oleh Allah. Karena seperti buah, saudara, Allah itu menginginkan kita seperti buah yang matang, yang diambil dari pohonnya dan matang secara alami, bukan karbitan, bukan yang dipaksa matang, tetapi matang dewasa sedemikian rupa. Begitu banyak mengalami perubahan-perubahan di dalam hidupnya, perubahan-perubahan yang semakin baik. Perlahan-lahan kita semakin dapat memenuhi pengenalan Allah di dalam kehidupan kita. Dari hari ke hari kita semakin berubah secara perlahan-lahan. Mungkin membutuhkan waktu tahunan, saudara-saudara terkasih. Tapi kita percaya, kita tidak tahu kapan kita berubah secara total, karena itu adalah kuasa Allah. Tetapi kita percaya bahwa kita sudah berdiri di jalan yang tepat, dan di sana dulu sana pasti saya sudah nanti berubah oleh karena kasih Allah itu sendiri. Haleluya. Semuanya itu akan dipenuhkan di dalam kehidupan kita. Tujuan kita ketika kita percaya, ketika kita meyakini, ketika membuka hidup kita seluruhnya, selebar-lebarnya bagi kuasa Allah, bagi terang Allah, sehingga apa yang di dalam diri kita yang tidak cocok dengan perkenanan Allah, hal-hal buruk, dosa semua di dalam diri kita, perlahan-lahan semuanya hilang dan terbuang, dan akhirnya kita menjadi anak-anak seutuhnya yang diinginkan oleh Allah. Haleluya. Tetapi mungkin begitulah waktu yang terjadi, banyak proses yang harus kita alami. Di dalam semua itu, saudara-saudara, kita harus bersabar. Jangan berkecil hati. Seperti saudara-saudara, kita bisa buka di dalam buku Perjanjian Lama di Habakuk. Mari kita coba saudara untuk melihat. Saya akan bacakan sendiri. Inilah sifat asli manusia, saudara-saudara terkasih. Allah itu sungguh penyabar, yang ingin mengelola kita sedemikian rupa sehingga kita menjadi suatu hasil yang murni. Tetapi manusia tidak, saudara. Di Habakuk 1 ayat 2, saya akan bacakan sendiri. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Haleluya. Tetapi apa jawaban Tuhan atas pernyataan Nabi Habakuk ini? Apa jawaban Tuhan atas setiap pernyataan kita, keluhan kita, keluhan ketidakpuasan kita akan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ketika dari hari ke hari kita sudah berdoa, ketika dari hari ke hari kita sudah beribadah, ketika dari hari ke hari kita sudah mengikuti ibadah di dalam gereja kita. Setiap aturan gereja, setiap jadwal ibadah kita ikuti. Tetapi semuanya tidak harus sesuai dengan apa yang kita maksudkan. Tetapi semuanya yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita mohonkan, apa yang kita minta. Dan apa jawaban Tuhan atas segala keluhan-keluhan kita? Yaitu yang ada di Habakuk 2 ayat 3. Habakuk 2 ayat 3 demikian firman Tuhan. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila terlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh.
Haleluya. Bahwa setiap kebenaran yang kita rindukan di dalam Tuhan, setiap berkat-berkat yang kita rindukan, setiap hal-hal yang kita inginkan yang sesuai dengan perkenan Tuhan, walaupun kita tidak bisa melihat bahwa belum terjadi pada masa ini, saudara, jangan engkau berkecil hati. Haleluya. Bersabarlah, bertekunlah senantiasa, karena hal itu walaupun belum terjadi pada masa ini, tetapi akan tiba masanya itu semua akan terjadi. Haleluya. Seperti di dalam perjanjian baru kita Filipi pun kita bisa melihat bahwa pekerjaan Allah itu tidak pernah tanggung-tanggung. Kita bisa melihat di dalam Filipi yang pertama ayat 6, bahwa pekerjaan Allah itu tidak pernah selesai. Tidak ada yang mangkrak pekerjaan Allah seperti pekerjaan manusia. Dan pekerjaan Allah sesuai dengan waktu Tuhan semuanya akan terjadi. Demikian firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sebelumnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Haleluya. Jadi mari kita semua saudara-saudara terkasih memakai kesempatan-kesempatan yang kita miliki oleh kasih Allah di dalam hidup kita untuk memperdayakan hidup kita menjadi seturut dengan kehendak Allah. Haleluya. Untuk mengelola kehidupan kita, mendewasakan iman kita di dalam nama Yesus Kristus, untuk semakin hari kita semakin diperkenankan. Tidak sekarang saudara, tidak nanti, tidak minggu depan kita berubah. Sama halnya saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan. Ketika kita dimasuki doa 10 malam, saudara, untuk selama 1 tahun, selama 2 tahun, selama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, bahkan selama Tuhan inginkan saudara terkasih, kita mengatakan aku ingin Tuhan kuasai aku, ambil alih aku dengan Roh Kudus-Mu. Tapi Tuhan berkata belum. Engkau harus mempersiapkan dirimu lagi lebih lanjut, mematangkan dirimu lagi lebih lanjut. Karena tak mungkin kita saudara-saudara terkasih, kita harus siap. Kalau kita tidak siap, apa yang akan terjadi? Maka kita harus layak di dalam setiap berkat Tuhan itu. Jangan kita bermimpi lebih dari apa yang boleh kita dapatkan. Jangan kita melihat bahwa seperti jalan-jalan konten sekarang ini, siapa sudah begini, siapa sudah begini. Bagaimana dia bisa mendapatkan itu? Bagaimana bisa dia meraihkan semua itu? Ada perjuangan yang panjang di sana, saudara. Sedangkan kita mungkin hanya sekedar saja, bahkan hanya menonton saja. Mana mungkin kita bisa mendapatkan seperti apa yang dia dapatkan? Kita harus menyadari keberadaan diri kita sendiri dan merendahkan setiap dari hati kita, setiap diri kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkuasa, yang bekerja di dalam diri kita setiap hari. Tuhan merubah kita. Mari kita berikan diri kita, untuk hati kita untuk Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa masuk di dalam diri kita kalau pintu kita juga setiap hari tertutup bagi Tuhan? Kita tak pernah membuka rumah kita bagi Tuhan, hati kita bagi Tuhan, hidup kita bagi Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa berkarya di dalam diri kita ketika kita tidak memberikan otoritas kepada Tuhan itu
merubah kita. Tetapi jalan satu-satunya adalah memberikan ruang bagi Tuhan. Kalau di dalam seminggu kita tidak berubah, setahun kita berubah, dan pasti kita akan berubah. Semakin hari kita akan semakin turun di hadapan Tuhan. Haleluya. Dibikinlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Firman Tuhan dan kesempatan yang Dia berikan bagi kita untuk kita memakai dengan baik dalam hidup kita, mempergunakan waktu kita, mempergunakan kesempatan yang diberikan. Bahwa waktu yang telah berlalu tidak akan kembali, maka hargailah waktu sekarang. Apa yang boleh kamu berbuat yang lebih baik, tidak harus tidak harus besar, tidak harus menakjubkan, tetapi sederhana apapun itu, sekecil apapun itu, hal yang baik yang boleh kau lakukan pada masa ini, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya.